Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pertiwi, NPM 18160010 dari kelas PGSD 6B. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran micro teaching atau simulasi pembelajaran bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1, konsep pembelajaran mikrosimulasi. Hakikat pembelajaran mikrosimulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran micro teaching berasal dari dua kata, yaitu micro dan teaching. Micro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan cara untuk mengajar, melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas, miniatur mengajar. B. Tujuan manfaat pembelajaran mikro. Untuk memfasilitasi para calon guru dalam mempelajari, mempraktekkan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keterampilan mengajar secara lebih luas, pembelajaran mikro melainkan banyak dibutuhkan dan digunakan pula oleh para guru in service dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tak terpisah dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan seperti yaitu yang tertuang dalam Dadang Sukirman 2012-33, yaitu yang pertama, membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian profesional dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon guru maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar, teaching skill. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian dengan secara spesifik agar diperoleh kemampuan semaksimal sesuai dengan tuntunan profesional sebagai tenaga seorang guru. Yang keempat, untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih untuk mengkoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, self-evaluation, dalam hal keterampilan mengajar. Yang kelima, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih, calon guru dan para guru meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangan sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Manfaat bagi mahasiswa calon guru pendidikan pre-service seperti yang pertama, mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang B, setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangan dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Setiap mahasiswa calon guru dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukan melewati pihak observer. Setiap mahasiswa calon guru dapat melakukan proses latihan untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, manfaat bagi para guru pendidik in service. Para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimiliki, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasai, dapat dijadikan sebagai proses uji coba terhadap hal-hal yang baru seperti dalam penerapan metode, media, materi baru atau jenis-jenis keterampilan mengajar lainnya sebelum diterapkan dalam proses pengajaran yang sebenarnya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntunan profesi, dapat memberikan masukan, saran maupun solusi yang akurat karena didasarkan pada data atau informasi
yang lengkap sesuai dengan pengamatan dari pembinaan melalui pembelajaran mikro yang telah dilakukan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat bagi pengembangan karir setiap mahasiswa maupun para guru yang menjadi binaannya sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas penampilan guru. Karakteristik pembelajaran mikro. Begitu juga dengan kegiatan yang lainnya seperti bagaimana keterampilan menjelaskan menjalani komunikasi interaktif dengan siswa, bagaimana menggunakan keterampilan bertanya, membimbing kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik, dan penguatan serta kegiatan-kegiatan pembelajar lainnya. Itu salah satu kelebihan dan bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro, yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian kepada jenis keterampilan tertentu saja. Setiap berlatih berusaha secara terkontraksi hanya melatih bagian-bagian tertentu dengan yang direncanakan. Demikian pula para pengamat atau pihak observer, ia hanya memusatkan perhatiannya dan pengamatannya pada jenis keterampilan yang sedang dilatih saja, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai tingkat keterampilan yang telah dikuasai maupun kekurangan yang masih ada dalam bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutan mikro, yaitu simulasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil sebagai suatu pendekatan pembelajaran penyederhanaan melalui pembelajaran mikro yang dianggap cukup. Prinsip pembelajaran mikro merupakan ketentuan kaidah atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Suatu yang telah disepakati dengan ketentuan hukum atau prinsip, maka ketika aturan itu ditaati, maka akan berdampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran mikro. Sebaiknya apabila ketentuan aturan itu diabaikan atau tidak ditaati, maka pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mengajar tidak akan membawa dampak positif. Adapun menurut Dadang Sukirman 2012 halaman 33, prinsip yang menjadi aturan ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro adalah sebagai berikut. Fokus dalam penampilan, yaitu yang menjadi sasaran utama dalam pembelajaran mikro adalah penampilan setiap peserta yang berlatih. Penampilan yang dimaksud adalah perilaku dan tingkah laku peserta atau calon guru atau guru dalam melatihkan setiap jenis keterampilan mengajar. Penampilan biasanya menunjukkan pada performan seorang yang secara konkret bisa dilihat atau diamati. Dengan demikian, fokus perhatian setiap yang terlibat dalam pembelajaran mikro sepenuhnya hanya pada penampilan peserta dalam melaksanakan keterampilan-keterampilan yang dilatih dan bukan pada unsur kepribadian. Focus on presentation spesifik dan konkret seperti yang dijelaskan di atas. Jenis keterampilan yang dilatih harus terpusat pada setiap jenis keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian. Unsur-unsur pembelajaran mikro dari beberapa pengertian, sifat maupun karakteristik yang dimiliki oleh pendekatan pembelajaran mikro lebih lanjut. Alan dan Ryan mengidentifikasikan hal-hal fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro. Bab 2. Metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar 2013 halaman 9, pembelajaran dalam kurikulum 2009 bercirikan yang pertama tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna bagi kepada siswa secara utuh dalam melaksanakan pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar, diintegrasi melalui tema-tema yang telah diterapkan. Yang kedua, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah berikut. Yang pertama, mengamati, 2 menanya, 3 mengumpulkan informasi, 4 asosiasi
Dan yang kelima, komunikasi. Anaklah yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah, bukan gurunya. Yang pertama, landasan filosofi kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik serta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang ini dirumuskan dengan berlandaskan pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan yuridis kurikulum 2013. Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa lampiran 1 dan buku panduan guru sebagai buku guru lampiran 2 yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru harus memahami baik buku siswa maupun guru dan mampu menggunakan dengan pembelajaran. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. Pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan program remedial. Dalam program pengayaan implementasi kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun RPP serta melaksanakan dan memahami kegiatan pelaksanaan autentik serta melaksanakannya. C. Penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam penerapan RPP. Guru juga harus melaksanakan penilaian pembelajaran selain mengacu pada standar penilaian Permendikbud nomor 66 tahun 2013 juga harus mengacu pada standar proses Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Menurut standar proses, guru harus melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. Penilaian proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan dengan menggunakan alat angket, observasi, catatan, anekdot, dan refleksi. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap afektif melalui cara observasi, penilaian dari self-assessment, penilaian antar peserta didik per asesmen, dan jurnal. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan kognitif. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian rating scale yang dilengkapi dengan rubik. Bab 3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan membuka pembelajaran. Pembelajaran set education adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Demikian hanya dalam pembelajaran. Kegiatan pembukaan adalah kegiatan mengawali sebuah kegiatan inti pembelajaran. Pembukaan dalam berbagai kegiatan dianggap cukup penting, mengingat sangat mempengaruhi dan menentukan kelancaran pada kegiatan berikut. Pembukaan yang baik akan mampu mengantarkan atau mengondisikan kegiatan tahap berikut dengan lebih lancar dan berkualitas.
Yang B. Keterampilan mengelola kelas. Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggarakan proses pembelajaran bagi peserta didik. Kedudukan kelas yang begitu penting mengisyaratkan bahwa guru harus profesional dalam mengelola kelas agar terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sudarwan Danin 2002 halaman 161. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Zainal Azril 2011 halaman 72. Keterampilan dalam menggunakan media atau alat. Ketercapaian dalam proses pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut dalam perubahan pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor maupun menyangkut nilai sikap afektif. Dalam proses pembelajaran, banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran, di antara kompetensi guru, kondisi peserta didik, lingkungan belajar, metode pembelajaran, teknik pendekatan, serta tak kalah penting adalah media pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran. Pada umumnya, menutup pelajaran closure diartikan sebagai suatu kegiatan mengakhiri pembelajaran dari suatu mata pembelajaran kemudian diganti oleh mata pembelajaran berikutnya atau mengakhiri pembelajaran karena telah selesai program pembelajaran dalam satu hari. Sekian pemaparan materi pembelajaran micro-teaching atau simulasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.